yang tercatat dalam SK Kemenkumham AHU strip AH.01.06/334 tertanggal Ibu Rania selaku istri kedua dari almarhum Ustaz Arifin Ilham, yang mana kita sebagai kuasa hukum sudah melayangkan sebuah somasi yang isinya pada intinya sih kita mengharapkan penyelesaian secara keluarga, karena alangkah baiknya kita menyelesaikan secara keluarga daripada untuk melangkah secara hukum. Kami dari pihak tim kuasa hukum Ibu Rania sangat berharap untuk pihak pembina yang sekarang, khususnya buat Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur Yusuf yang saat ini masih menjadi ketua Dewan Pembina Yayasan Azikra, ditunggu untuk itikat baiknya untuk menyelesaikan secara keluarga. Karena sampai saat ini ketika surat somasi sudah dikirim ke 2 kali belum ada respon atau itikat baik dari pihak Ustadz Abdul Syukur tersebut. Terkait Bang Najmi yang tadi menjelaskan terkait undangan untuk permasalahan perubahan pleno, undangan pada tanggal 10 Agustus 2023 itu emang sudah ada undangan. Ya. Tapi pada saat itu kan Ibu Rania itu sendiri tidak sedang berhalangan hadir. Karena dianggap dalam agenda ini kan hanya sebatas rapat pleno, ada anggaran dasar ART Yayasan Azikra aja sama program kerja dan evaluasi struktur, bukan untuk perubahannya. Tapi pada saat tanggal 13 Maret itu Ibu Rania mendapatkan info bahwasanya ada perubahan terkait kepengurusan, yang mana ada 5 pengurus yang dikeluarkan dalam kepengurusan tersebut. Yang sebelumnya itu ada 12 orang, itu dikeluarkan ada sekitar 5 orang. Yeah. Yang mana 3 orang itu adalah istri sah almarhum Ustaz Arifin Ilham. Makanya untuk itu kami dari tim kuasa hukum meminta ini untuk SK Kemenkumham ya, kami sudah dapatkan. Oke. Ini yang terbaru nih, yang perubahan tanpa sepengetahuan klien kami. Ini yang sebelumnya. Jadi kami dari tim kuasa hukum meminta untuk kepada Kiai Haji Muhammad Abdul Syukur ditunggu untuk itikat baiknya untuk penyelesaian terkait hal perubahan ini, karena patut diduga dalam perkara ini ada indikasi-indikasi pemalsuan identitas data diri yang dipalsukan, dugaan indikasi yang dipalsukan terkait perubahan ini. Kan harusnya ada untuk perubahan itu harusnya ada persetujuan dari pengurus sebelumnya. Di sini klien kami tidak dilibatkan dalam perubahan tersebut, hanya sebatas diinfokan terkait kepengurusan ketika sudah berubah. Berarti sudah pernah diundang tapi nggak datang? Ya, karena pikir pada rapat pleno tersebut tidak mengganti struktur. Tidak ada agenda untuk perubahan pengurusan. Nah, tapi setelah klien kami tidak menghadiri undangan tersebut, ternyata kepengurusan sudah berubah. Ada 5 orang yang dikeluarkan dari pengurusan sebelumnya. Bang, isi somasi dua-duanya sama ya Bang? Ya, kalau isi somasi sama, karena kan somasi itu udah hanya sebuah peringatan sebelum kita melangkah ke jalur hukum. Peringatannya apa Bang? Boleh dibacakan isi somasinya Bang? Mungkin nanti kita bacakan nggak sepenuhnya. Iya, nggak apa-apa Bang, inti poinnya aja Bang. Terkait klarifikasi dugaan persoalan pemalsuan identitas pribadi dalam perubahan kepengurusan Yayasan Azikra yang tercatat dalam SK Kemenkumham AHU strip AH.01.06
Street 334 tertanggal 7 September 2023. Berdasarkan penjelasan yang ditemukan oleh klien kami, terdapat bukti atau petunjuk bahwa ada masalah yang harus diselesaikan yang menurut hukum telah merugikan pihak klien kami. Pada saat itu somasi itu adalah mengundang pihak Abdul Syukur ini ke kantor kami untuk melakukan mediasi, tapi sampai saat ini pun belum ada respon, bahkan ke klien kami pun belum ada. Bukan begitu Bang Nasmi? Belum ada. Sampai tadi siang saya konfirmasi ke Bang Nasmi, belum ada konfirmasi ke pihak keluarga Bang Nasmi ataupun ke klien kami. Jadi padahal sangat disayangkan ketika hal seperti ini harus melangkah ke hukum, karena kami berharap sih penyelesaiannya hanya sebatas musyawarah untuk mufakat. Ketika itu nanti diselesaikan secara keluarga. Mungkin dari saya cukup gimana? Yang dirugikan secara materi atau imaterial apa nih Bang di sini? Kalau dirugikan secara material kan karena nggak dilibatkan. Nggak dilibatkan karena sebenarnya sih kalau hal ini kan sebenarnya seperti wasilah dari Ustadz Arifin bahwa saya yayasan ini kan untuk umat, bukan untuk kepentingan pribadi dan tidak ada untuk kepentingan memperkaya diri atau hal-hal yang lain. Yang ditakutin adalah penyalahgunaan aja nih, ketidakterimaan dalam penggunaan data pribadi aja nih, dugaannya itu ada yang dipalsukan terkait tanda tangan dan sebagainya. Kalau terkait imaterial saya kemungkinan tidak. Gitu aja. Bang, ketahuannya pemalsuan tanda tangan itu dari mana Bang? Itu hanya sebuah dugaan, karena ketika perubahan akte yang tadi saya tunjukkan itu kan di dalam ketika prakteknya notaris itu kan ketika melakukan sebuah perubahan di dalam akte perubahan itu kan harus ada persetujuan. Nah di sini klien kami pada saat itu tidak hadir di dalam rapat pleno tersebut dan hanya setelah kemudian hari tahu bahwasanya akte tersebut sudah berubah dan klien kami sudah dikeluarkan dari kepengurusan di Yayasan Azikra ini. Oh, artinya harus ada tanda tangan pembina yang lama ya, untuk mengangkat pembina yang baru. Iya betul, harusnya seperti prakteknya. Ya ini patut diduga juga ada keteledoran dari pejabat pembuat aktenya tersebut. Ya nanti kita akan minta klarifikasi juga ke notaris yang merubah akte tersebut. Bang, setelah somasi apa nih Bang langkah hukum yang dilakukan? Laporan untuk perdata atau pidana nantinya? Ya nanti terkait hal ini kalau emang sampai somasi kedua ini dan sampai mungkin ada diketahui tidak ada itikat baik dari pihak Ustadz Abdul Syukur ini, ya mungkin kita harus melangkah ke langkah hukum. Bisa ada dua kemungkinan, kita bisa lari ke pidana dan perdata. Mungkin pemeriksaan somasi ini berapa hari nih Bang akan jatuh temponya dan nantinya akan segera mengajukan gugatan ke pengadilan? Nanti dijelaskan sama Abang Nur ya, terkait. Kalau somasi yang kedua ini kurang lebih berapa hari lagi? Kurang lebih nggak lama lagi lah. Berapa hari? Tanggal 8 ya, saya tengah sampai tanggal 8. Oke. Somasi kedua sampai tanggal 8 Mei. Kalau sampai somasi kedua nggak ada respon, nggak ada klarifikasi, mungkin di tanggal hari kerja gitu, 2 hari atau 3 hari sebelum kita akan melakukan pendaftaran gugatan. Kemana Bang? Ke PN Demikian Berlaku di Kabupaten Bogor. Pengadilan Negeri Cibinong. Ini di somasi kedua kan saudari Anissa hilang kenapa? Di situ kalau Mbak Anissa hilang karena Mbak Anissa klarifikasi. Ada etikat baik. Ada etikat baik. Mbak Anissa nelfon saya secara pribadi dan sampaikan bahwa secara profesional seorang notaris itu apa yang dilakukan telah sesuai prosedur. Tapi apapun dia bilang Bang, nggak apa-apa, saya coba apapun jadi ini saya akan kooperatif dan apapun data yang akan minta saya akan serahkan, dan saya istilahnya waktu itu nggak tahu menau dengan kondisi yang ada di situ. Jadi makanya karena itu saya kedua saya tidak layankan lagi. Tapi beliau akan jadi pihak tergugat, pihak tergugat. Mungkin sebelum adanya pergantian dari